Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah kali ini akan membahas soal hadis-hadis populer tapi yang ternyata dhaif bahkan palsu. Bahan utama video ini saya dapatkan dari sebuah buku karangan Ustadz Adi Hidayat yang judul bukunya Menyoal hadis-hadis populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar, bukan yang terkenal. Saya flashback sedikit untuk memberitahukan hadis-hadis yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, agar kalian bisa mengetahui hadis-hadis populer apa saja yang dhaif bahkan palsu. Yang pertama, menuntut ilmu hingga ke Cina, dan yang kedua, ibu adalah madrasah pertama. Dan di video kali ini berlanjut ke hadis ketiga, yaitu makan di saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Jujur saya pun kaget kalau hal tersebut ternyata tidak bisa dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saya sendiri pernah menyampaikan beberapa kali dalam hidup saya kepada beberapa orang yang saya kenal. Tapi setelah mengetahui hal ini, alhamdulillah, dan semoga Allah mengingatkan saya bahwa hal tersebut tidak bisa disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis populer tersebut adalah hadis ketiga yang ada di dalam bukunya Ustadz Adi Hidayat. Dan Ustadz pun sebenarnya berawal dari melihat di halaman Facebook ada jamaah yang menulis di status Facebooknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk makan lagi sesudah kenyang. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum merasa lapar, dan bila kami makan tidak pernah kekenyangan. Dan di postingan tersebut dicantumkan juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ungkapan tersebut memang sangat populer dan seringkali orang mengatakannya, termasuk saya juga pernah mengatakan, pernah beberapa kali mengatakannya kepada orang-orang yang saya kenal. Dan dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam bukunya bahwa beliau pun akhirnya langsung mencarinya di kitab-kitab hadis Bukhari Muslim, kedua kitab yang berisikan hadis-hadis yang paling sahih yang menjadi acuan utama umat Islam. Begitupun saya juga ikut mencarinya dalam 5 sumber hadis yang saya miliki, dan hasilnya pun sama dengan hasil yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam bukunya, yaitu tidak didapati, tidak ketemu, dan tidak ada sama sekali. Ungkapan tersebut dalam bukunya Ustadz dikatakan bahwa kepopulerannya tidak hanya di Indonesia, melainkan di Arab pun ternyata demikian, dan disebutkan pula sebagai hadis. Beberapa buku di Arab sana yang ada ungkapan tersebut yang ditemukan oleh Ustadz Adi Hidayat, yaitu buku Al-Hadaroh Al-Islamiyah Baina As-Salatil Madi wa Amalil Mustaqbal yang disusun oleh Ali bin Naif As-Sayuz, tapi tidak menyebutkan hadis riwayatnya. Dan
Ada juga buku yang ditemukan Ustadz dan yang paling parah, di buku tersebut dicantumkan riwayatnya, yaitu hadis riwayat At-Tirmizi dan Aisyah radhiyallahu anhu. Dan riwayat tersebut terdapat dalam buku yang ditulis oleh Ghazi Subhi Akbik dengan judul bukunya Al-Quran Minhaju Hayat. Mengetahui hal tersebut, Ustadz pun mencarinya dan saya pun terdorong ikut mencarinya juga, dan hasilnya saya tidak menemukan di kumpulan hadis-hadis At-Tirmizi. Saya tidak mencari di kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu karena memang saya tidak punya. Tapi Ustadz Hadi Hidayat pun tidak menemukannya di hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Tidak seperti jadi Ustadz Hadi Hidayat mencoba mencarinya lagi dan menyusuri 1235 kitab hadis, dari hadis yang paling sahih sampai yang teramat palsu. Dan kali ini saya tidak bisa seperti itu karena saya tidak punya koleksi kitab-kitabnya ya. Kayaknya jadi saat ini saya hanya mampu sesuai batas dan kemampuan saya saja, dan insya Allah dengan usaha seminim saya pun alhamdulillah atas izin Allah juga saya diberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat soal hadis-hadis tersebut. Nah, berlanjut soal ungkapan makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ustadz Hadi Hidayat dalam bukunya mengatakan bahwa beliau mencoba dari sisi lain dalam usaha pencarian ungkapan tersebut, yaitu mencoba mencarinya dari sisi kesehatan dan kedokteran. Dan setelah menyusurinya, hasilnya benar-benar tidak terduga. Ketemu, tapi bukan di kitab-kitab hadis. Beliau menyebutkannya, penemuannya itu terdapat pada satu buku karya Imam As-Suyuti dengan judul Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah. Dijelaskan oleh Ustadz Hadi Hidayat dalam bukunya soal isi dari karyanya Imam As-Suyuti tersebut. Sangat menarik menurut saya isinya karena ada hubungannya dengan Raja Persia dan 4 orang dokter. Masing-masing dokter berasal dari Irak, dari Romawi, dari India, dan dari Sudan. Kalau kalian ingin tahu isinya, bisa kalian membeli bukunya. Di buku tersebut lebih detail informasinya selain isi, dan ada huruf Arabnya juga yang menampilkan di mana ungkapan tersebut disebutkan dalam suatu karya kitab atau dari bukunya. Nah, masalah terbesar yang Ustadz sampaikan dalam buku menyoal hadis-hadis populer adalah selain dengan tersebar dengan cepat dan rutin disampaikan oleh para penceramah, ustadz-ustadz, dai, bahkan ulama, Ustadz Hadi Hidayat pun menemukan dalam suatu paparan di Rasailul Imam Hasan al-Banna. Selain itu, Ustadz Hadi Hidayat pun juga menemukan di dalam sebuah tafsir yang penyusunnya adalah salah satu yang Ustadz Hadi Hidayat kagumi, yaitu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yaitu seorang pakar tafsir kontemporer, dengan menyebutkan bahwa
ungkapan tersebut sebagai hadis Nabi, tapi tidak dicantumkan sumbernya. Dan dari 301 kitab tafsir yang Ustadz Adi Hidayat telah teliti baik tingkat klasik maupun kontemporer, tidak ada satupun yang menyebutkan sebagai hadis kecuali beliau, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Simpulannya, ungkapan makan di saat lapar berhenti sebelum kenyang bukan, sekali lagi, bukan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan penuturan seorang dokter dari Sudan yang kisahnya disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Walaupun begitu, Imam As-Suyuti pun tidak mencantumkan rujukan dari mana ungkapan tersebut berasal dan sudah sepantasnya dikritisi. Tapi menurut Ustadz Adi Hidayat dalam kesimpulannya bahwa merujuk pada satu kisah sepertinya lebih baik daripada dibandingkan menyandarkan satu riwayat pada Nabi yang tidak dapat ditelusuri. Memang ungkapan tersebut amat sangat bermakna baik, tapi tetap tidak bisa dijadikan dalil yang dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang telah dijelaskan, dipaparkan, dan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam bukunya berdasarkan hasil pencarian beliau. Wallahu alam bissawab. Nantikan video berikutnya karena saya akan melanjutkan menyampaikan sharing isi bukunya Ustadz Adi Hidayat dengan judul Menyoal Hadis-Hadis Populer dengan tagline Upaya Mengenali Sunnah yang Benar, Bukan yang Terkenal. Isi dan penjelasan lebih detail bisa kalian dapatkan dalam buku karangannya beliau. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.